Bab 3126. Chemistry. Perlu disebutkan bahwa bahasa Maliska sangat ambigu. Apanya buat kamu merasa nyaman juga? Bahasa macam apa ini? Lihat suatu posisi di tubuh Mile menonjol. Alis Maliska berkerut, ini reaksi tubuh. Mile bicara dengan serius, ini reaksi naluriah, gak ada hubungan dengan kemauan pribadi aku. Langsung bantah. Cabul adalah masalah tubuh sendiri, apa hubungan denganku? Maliska memandang Mile, kamu akan terus bantah. Mile hening sesaat, lalu bicara, boleh aku ubah topik? Topik ini sangat bahaya. Maliska, baik, aku mau masuk menara dan latihan beberapa waktu. Mile menganggukkan kepala sambil merenung. Menara kecil melayang ke arah Maliska, kamu pakai saja. Maliska memandang Mile, lalu masuk menara. Sesudah masuk ke dalam menara, Maliska melihat sekeliling, lalu menyanjung, menentang kehendak langit. Saat bicara, dia mengacungkan jempol, hebat. Menara. Di kolam pemurnian, Mile baring dengan damai, detik ini sekujur tubuhnya terasa hangat dan nyaman. Dan begitulah, setengah bulan berlalu, Mile yang sedang baring di kolam pemurnian membuka mata. Detik ini roh dan tubuh fisik sudah menyatu. Mile pelan-pelan jalan keluar, kemudian meregangkan tubuhnya sambil tersenyum. Dia menyadari tubuh fisik, roh dan kesungguhan tekad mengalami perubahan signifikan. Dia nggak tahu apa perubahan detailnya, tapi dia merasa dirinya seperti terlahir kembali. Mile kembali ke menara kecil, saat ini Maliska masih pelatihan. Setelah mengenakan pakaian, Mile jalan ke depan Maliska, tubuh Maliska sedang menyaring kekuatan murni. Setelah tunggu beberapa waktu, Maliska membuka mata dan menatap Mile, sudah. Mile menganggukkan kepala, iya. Maliska menatap tubuh Mile, lalu senyum, lumayan. Saat ini kamu bisa latihan teknik inti mengetahui ilahi. Mile menatap Maliska, apa syaratnya? Maliska senyum, manusia, kamu sangat terus terang, aku suka gayamu. Mile hening. Memangnya aku bisa tidak terus terang saat bicara denganmu? Maliska bicara, syaratku sebenarnya nggak sulit. Aku cuman mau ketemu adikmu, itu saja. Setelah hening sesaat, Mile bicara, bisa, tapi nggak bisa saat ini. Tapi, aku kawin saat waktunya tepat, aku bakal bawa kamu jumpa dia. Maliska menganggukkan kepala, baik. Selesai bicara, dia buka telapak tangan, sebuah buku kuno tebal terbang ke depan Mile. Mile langsung buka dan lihat, kemudian dia terpana. Nggak bisa baca. Mile menatap Maliska, Maliska senyum, aku lupa. Aku harus terjemahkan dulu. Mile bicara, aku boleh belajar bahasa kalian. Maliska menganggukkan kepala, bisa. Setelah bicara, dia jalan ke depan Mile, lalu mengarahkan jari ke alis Mile. Tak lama, kekuatan misterius menyembur ke arah Mile. Selang beberapa waktu, ada banyak informasi di benak Mile. Semua teks peradaban mengetahui ilahi. Maliska menarik balik tangan kanannya, lalu senyum, oke. Mile bicara serius, Nona Maliska, aku agak penasaran, boleh jelaskan? Maliska menganggukkan kepala, tanyalah. Mile bicara, kenapa kalian ingin hidup ulang alam semesta? Maliska senyum sambil bicara, gampang. Alam semesta dihidupkan ulang, mengorbankan banyak makhluk spiritual yang bukan milik peradaban mengetahui ilahi. Energi spiritual yang pernah diserap oleh makhluk spiritual ini bakal kembali ke alam semesta. Dengan begitu, alam semesta sama seperti awal kehidupan baru. Alam semesta yang baru sangat bermanfaat bagi kami. Mile tampak serius, memusnahkan alam semesta peradaban kelas bawah untuk perkuat diri. Maliska menatap Mile, dalam peradaban manusia kalian,
tindakan seperti ini sangat kejam, kan? Mile menganggukkan kepala. Maliska geleng kepala, pemikiranmu belum melampaui tingkatan alam semesta. Ini nggak bagus. Di alam semesta ini, ada aturan hukum kehidupan, itu adalah kuat menindas lemas, peradaban kelas atas menindas peradaban kelas bawah, ini adalah hal yang sangat wajar. Sama seperti di dunia manusia kalian, bukannya kalian manusia juga memperbudak ternak dan makan ternak? Saat kalian makan hewan ternak itu, kalian merasa diri kalian kejam nggak? Mile hening. Maliska senyum, kalau suatu saat peradaban mengetahui ilahi kami bertemu dengan peradaban kelas yang lebih tinggi, kami juga bakal dimusnahkan. Karena hal ini, kami harus berusaha perkuat diri dan terobos batasan diri. Mile menghela nafas dalam hati. Master akan dihormati. Di alam semesta peradaban kelas atas, semuanya sangat terbuka. Kebajikan dan keramah tamahan orang lain hanya untuk anggotanya sendiri. Mile balik badan memandang tembok langit. Secara tidak sengaja, dirinya sudah menyelamatkan seluruh alam semesta manusia. Mile menarik kembali pikirannya, lalu bicara, aku dengar tembok langit didirikan oleh Tuan Pena Kebenaran Agung. Kalian juga kenal dengan Tuan Pena Kebenaran Agung? Maliska senyum, kenal. Dia sekarang adalah penguasa alam semesta dan alam semesta, ini maksudnya semua alam semesta, bukan alam semesta tertentu. Semua alam semesta. Mile kaget, begitu kuat. Maliska menganggukkan kepala, sangat hebat. Hukum alam semesta itu dia yang buat, dan semua orang menaati hukum alam semesta. Mile tak paham, apa itu hukum alam semesta? Maliska memberi penjelasan, hukum alam semesta dibagi jadi 3 hukum besar, salah satunya adalah master akan dihormati. Di alam semesta yang luas ini, master akan dihormati. Inilah hukum alam semesta nomor 1. Master akan dihormati. Mile bicara, kalau hukum kedua. Maliska mengatakan, hukum reinkarnasi, artinya setiap makhluk spiritual di peradaban alam semesta nggak bisa hidup abadi dan umurnya terbatas. Sesudah capai batas ini, bakal masuk reinkarnasi. Nggak cuman makhluk spiritual, banyak peradaban juga harus reinkarnasi. Saat capai tingkat tertentu, reinkarnasi ini akan musnah, dan muncul peradaban baru yang kuat. Mile bicara, nggak ada peradaban yang melawan. Maliska geleng kepala, tentu ada, tapi nggak bisa kalahkan dia. Sambil bicara, dia diam-diam lihat sekeliling, aku dengar hanya ada satu cara untuk kalahkan Tuan Pena Kebenaran Agung, yaitu masuk dunia nyata ilusi. Dunia nyata ilusi. Mile terpana. Dulu waktu ayah datang cari dia, katanya mau ke suatu tempat. Tempat ini namanya dunia nyata ilusi. Apa mungkin ayah pergi bertarung dengan Tuan Pena Kebenaran Agung? Gak tahu apakah ayah bakal dipukul mati. Kalau dipukul mati, aku harusnya bisa mewarisi banyak barang bagus. Mile langsung bergidik memikirkannya. Tidak boleh berpikiran seperti itu. Dirinya adalah anak yang berbakti. Itu ayah kandung, ayah kandung. Saat ini Maliska tanya lagi, pedang dan menara kecilmu, Tuan Pena Kebenaran Agung yang buat? Mile geleng kepala, bukan. Maliska memandang Mile, lalu bicara, baiklah. Kalau gitu aku akan beritahu kamu hukum ketiga. Hukum ketiga yaitu hukum takdir, hukum yang paling misterius di antara 3 hukum. Mile bicara, bisa dijelaskan? Maliska bicara, hukum takdir, makhluk spiritual alam semesta terlahir dengan takdir tersendiri, dan takdir sudah ditentukan. Misal, setiap makhluk spiritual punya tanggal kematian, dan ini sudah ditentukan. Dalam pandangan kultivator pedang, bisa dibilang bencana tetap, dan nasib itu tidak tetap. Dalam pelatihan, kesempatan dan rezeki termasuk nasib, dan ini semua bisa berubah.
perubahan terhadap takdir diri sendiri. Sesudah itu, dia henti sejenak dan lanjut jelaskan, takdir adalah hukum paling rumit dan misterius di alam semesta. Sampai saat ini, nggak ada peradaban yang bisa mengontrol takdir sendiri. Ada sebuah pepatah di alam semesta, semua peradaban dan master makhluk spiritual yang merasa punya kendali atas takdir adalah orang tak tahu diri dan sok tahu. Milih hening. Dia kaget dan juga semakin merasa tidak berdaya. Dia sekarang akhirnya paham kenapa Lydia selalu bilang padanya, kamu nanti akan tahu. Lydia tahu banyak hal, tahu tingkatan Miley saat ini seperti apa. Bicara banyak, memangnya Miley bisa paham? Pasti nggak paham. Miley menghela nafas diam-diam. Maliska bicara lagi, inilah 3 hukum alam semesta yang diketahui sekarang. Demi kehidupan alam semesta ini, pada dasarnya harus menaati ketiga hukum ini, pokoknya wajib, karena ini aturan hukum kehidupan alam semesta sekarang. Miley tampak serius. Setahuku, tembok langit ini Tuan Pena kebenaran agung yang bangun. Tujuan dia bangun tembok ini untuk melindungi alam semesta seberang, tapi... Maliska menganggukkan kepala, benar. Miley tak paham, lalu kenapa kalian berani ke sana hidupkan ulang alam semesta? Maliska senyum, karena kekuatan aturan hukum tembok ini sudah hilang. Miley mengerutkan kening, hilang. Maliska menganggukkan kepala, benar. Kalau kekuatan aturan hukum sana hilang berarti kami bisa ke sana. Miley hening. Semua ulah Tuan Pena kebenaran agung. Maliska senyum, tenang saja, kami nggak bakal hancurkan alam semestamu sampai kami yakin kalau adikmu itu peradaban kelas atas. Miley menatap Maliska, aku harus berterima kasih pada kalian. Maliska senyum, sama-sama. Miley. Maliska bicara lagi, tapi, ada anggota klanku yang tidak senang denganmu. Miley tak paham, kenapa? Maliska, karena aku berusaha melindungimu, banyak orang menentang. Mereka berpikir kamu kehidupan peradaban kelas rendah, harusnya nggak boleh diperlakukan sebaik ini. Saat bicara, dia mendesah pelan, peradaban manapun pasti ada makhluk spiritual yang bodoh, dan peradaban mengetahui ilahi kami juga ada makhluk spiritual bodoh. Coba pikir saja, kalau adikmu adalah kehidupan peradaban kelas atas dan kami membunuhmu, bukannya jadi bencana besar. Miley bicara, kamu memang benar. Maliska menganggukkan kepala, iya. Aku rasa begitu. Saat ketemu kehidupan peradaban kelas bawah, boleh langsung musnahkan tanpa basa-basi. Tapi kalau pihak lawan mungkin adalah kehidupan peradaban kelas atas, kita harus berakal sehat. Miley bicara, kalau bisa dikalahkan, pakai tinju. Kalau tidak bisa kalahkan, pakai logika, benarkan. Maliska segera menganggukkan kepala, betul-betul. Maksudku itu, kamu juga berpikir gitu. Berarti kita punya chemistry. Miley bersambung. Bab 3127. Aku sama sekali tidak lemah. Chemistry. Miley terdiam. Bahasa gadis ini benar-benar sulit dijelaskan. Maliska senyum, aku akan mengajarimu teknik inti mengetahui ilahi. Sambil bicara, jari tangannya menunjuk, seberkas cahaya putih langsung mendarat ke alis Miley. Boom! Tubuh Miley bergetar, banyak informasi langsung membanjiri benak Miley. Setelah sesaat, Miley membuka kedua mata, kemudian dia duduk bersila dengan kedua tangan dilipat di atas lutut. Meditasi. Tak lama setelah itu, banyak bintang yang berkumpul ke arahnya. Kekuatan Star Territory alam semesta. Saat kekuatan Star Territory alam semesta masuk ke dalam tubuh Miley, beberapa titik sinar hitam langsung menyembur keluar dari tubuh Miley. Penyaringan. Di samping, Maliska menatap Miley dengan tenang.
Setelah beberapa waktu, Mile perlahan buka mata, lalu menyadari ada kekuatan baru di dalam tubuhnya. Maliska senyum, inilah kekuatan ilahi langit berbintang. Jika dipadukan dengan teknik supranatural yang dahsyat, maka bakal lebih mengerikan. Maliska, teknik supranatural. Maliska menganggukkan kepala, benar. Mile merenung, kemudian berbicara, di peradaban mengetahui ilahi kalian, ada tingkatan alam. Maliska senyum, ada. Mile bicara, boleh jelaskan? Maliska menganggukkan kepala, tingkatan alam peradaban mengetahui ilahi kami ada 5, yaitu misteri bintang, misteri pengetahuan, misteri ilahi, misteri nasib dan misteri kosmik. Mile mengernyitkan alis, hanya 5 tingkatan alam. Maliska menganggukkan kepala, betul. 5 tingkatan alam ini bedanya di warna kekuatan ilahi langit berbintang. Contohnya, alam misteri bintang warna putih, alam misteri pengetahuan warna emas, misteri ilahi warna hitam, misteri nasib warna merah dan misteri kosmik warna-warni. Dia buka telapak tangan sambil bicara, dan di telapak tangan ada warna hitam. Misteri ilahi. Mile merentangkan tangan kanan dan telapak tangannya muncul sinar putih, tapi agak redup. Maliska senyum, kamu masih pemula. Mile hening. Tentu dia nggak akan melangkah ke tingkatan alam peradaban mengetahui ilahi, tapi dia sekarang juga merasa sangat beban, karena dibandingkan dengan peradaban mengetahui ilahi, peradaban seni bela diri dia sekarang sudah sangat ketinggalan. Maliska bicara, kalau pelatihannya di dalam menara kecil, lebih bagus lagi. Sayang sekali kamu tak punya kristal mengetahui ilahi, kalau tidak, pasti bisa lebih cepat. Mile menatap Maliska, kristal mengetahui ilahi. Maliska menganggukkan kepala, batu kristal berharga yang mengandung kekuatan-kekuatan ilahi langit berbintang. Mile mengedipkan mata, boleh pinjam sedikit padaku? Maliska geleng kepala, enggak, aku enggak mau pinjam. Mile tak ngerti, kenapa? Maliska merenung sesaat, lalu bicara, dalam bahasa kalian, saat pinjam uang, akulah tuan, saat ditagih, akulah cucu. Raut wajah Mile terpana. Maliska bicara, informasi yang aku dapatkan adalah kalian para manusia suka bohong, sangat suka pinjam uang, tapi tidak kembalikan. Mile hening. Dia tak bisa bantah. Maliska bicara lagi, kamu berlatih dulu, aku mau pergi rapat. Selesai rapat, aku baru datang cari kamu. Selesai bicara, dia keluar dari menara kecil. Mile melihat sekitar, lalu buka telapak tangan dan pedang biru gaib muncul di tangan. Detik berikut, dia menyalurkan kekuatan ilahi langit berbintang ke dalam pedang biru gaib. Boom! Pedang biru gaib langsung bergetar hebat dan suara pedang bergema. Melihat ini, sudut mulut Mile sedikit terangkat. Memang benar, kekuatan ilahi langit berbintang bisa menyatu dengan pedang biru gaib. Selanjutnya Mile setiap hari berlatih keras, menyerap kekuatan ilahi langit berbintang, lalu menyatukannya dengan pedang biru gaib. Dengan begitu, pedang biru gaib bakal mendapatkan kekuatan dahsyat. Mile nggak gitu ngejar kekuatan ilahi langit berbintang, karena dia sedang mengamati jiwa pedang dunia. Ilmu pedang adalah akarnya. Walaupun Maliska bilang dibandingkan dengan peradaban mengetahui ilahi, seni bela diri sudah ketinggalan, tapi dia tak merasa seperti itu. Bagaimanapun juga, Lydia, ayah dan kakak tertua semua adalah kultivator pedang. Dia yakin sekali walaupun peradaban mengetahui ilahi kuat, tapi pasti nggak bisa kalahkan mereka bertiga. Satu pedang Lydia sudah bisa menjelaskan segalanya. Di dalam menara kecil, 100 tahun berlalu dalam sekejap mata. Sekarang Mile sudah melatih kekuatan ilahi langit berbintang sampai warna emas. Sesuai tingkatan alam peradaban mengetahui ilahi, ini setara dengan misteri pengetahuan.
Fokus utama tetap pada ilmu pedang. Master Alang mengetahui ilahi sebelumnya yang terbunuh. Dia menggunakan kekuatan kepercayaan dan waktu itu, dia langsung panggil kekuatan kepercayaan seluruh alam semesta. Dan karena waktu itu juga, kekuatan kepercayaannya mengalami transformasi semakin murni. Selama 100 tahun ini, Miley setiap hari melatih pedang biru gaib. Dia ingin melatih pedang ini sampai maksimal dan karena pelatihannya, kecepatan pedang biru gaib terobos lagi. Di samping itu, ada satu lagi yang mengalami terobosan, yaitu Kitab Dewa Kebenaran Agung bagian ketiga. Dia pakai kekuatan ilahi langit berbintang untuk melatih Kitab Dewa Kebenaran Agung, tetapi tidak disangka bisa berhasil. Dan karena itu, Kitab Dewa Kebenaran Agung sudah dilatih sampai bagian ketiga dan kekuatan ilahi kebenaran agung juga terjadi perubahan besar. Bisa dibilang dalam 100 tahun ini, kekuatan pribadinya juga meningkat pesat dibandingkan 100 tahun yang lalu. Saat ini dia sangat yakin bisa bertarung melawan Maliska. Tapi menang atau tidak, masih sulit untuk dikatakan. Hari ini, Maliska masuk ke dalam menara kecil. Miley menyimpan pedang biru gaib, lalu menatap Maliska. Maliska senyum, "Bagaimana pelatihanmu?" Miley menatap Maliska sambil senyum, "Lumayan." Maliska senyum, "Mau kasih tahu kamu kabar baik dan kabar buruk, kamu mau dengar yang mana satu?" Miley merenung, lalu bicara, "Dengar yang buruk dulu." Maliska menatap Miley, "Klan mengadakan rapat. Diperkirakan maksudnya adalah bunuh kamu atau tidak, tapi hasil akhirnya adalah pilih membunuhmu." Miley hening, ekspresinya tampak tenang. Maliska mengedipkan mata, "Kamu sepertinya tidak khawatir sama sekali." Miley senyum, "Kalian tidak takut dengan adikku?" Maliska menghela nafas. Beberapa tokoh besar anggota klan bilang, "Menurut hukum mengetahui ilahi, orang sepertimu tidak mungkin punya adik peradaban kelas atas, karena ini sangat tidak sesuai dengan hukum mengetahui ilahi, jadi mereka merasa kamu sedang mengelabui dengan omongan manis." Miley hening. Maliska bicara lagi, "Dan kabar baiknya. Kabar baiknya adalah aku sudah memohon untukmu, agar hukuman mati kamu bisa ditangguhkan, jadi penangguhan hukuman mati." Penangguhan hukuman mati. Miley menatap Maliska, lalu senyum, "Terima kasih." Maliska geleng kepala, "Tak perlu terima kasih. Kamu harus membuktikan kepada kami bahwa adikmu kehidupan peradaban kelas atas, kalau tidak, mereka tetap akan bunuh kamu." Miley senyum, "Hukum mengetahui ilahi, saat peradaban kelas atas bertemu peradaban kelas bawah, peradaban kelas bawah pasti akan ditelan, jadi kalian yakin ingin bertemu adikku?" Setelah Maliska hening sesaat, lalu bicara, "Kita semua paham kebenaran ini, tapi mengabaikannya. Kenapa? Karena kamu terlalu lemah. Kamu buat kami merasa adikmu juga pasti orang terlantar." Penggunaan bahasa aku sudah tepat. Miley senyum, "Baiklah. Semuanya salahku." Maliska memandang Miley, "Kamu saat ini bisa bawa aku temui adikmu. Tenang saja, kami sangat kuat. Jika adikmu luar biasa kuat, kami bisa menyerah." Miley ketawa, "Boleh." Maliska menganggukkan kepala, "Baik." Miley keluar dari menara kecil bersama Maliska, lalu kembali ke Akademi Guan Xuan bersama Maliska. Dia tentu tidak berani ajak Maliska temui Lydia. Lydia tidak mudah diajak komunikasi. Kalau tidak hati-hati, peradaban pengetahuan ilahi bakal reinkarnasi lebih dulu. Setelah kembali ke akademi, Miley tidak berbicara. Karena Nona Kuila tidak ada di akademi. Di dalam aula, Miley menatap Anyo, "Dia ada bilang dia kemana?" Anyo tampak serius, tidak bilang apapun. Miley tanya lagi, "Kapan perginya?" "Anyo, hari itu saat Tuan Muda memanggil kekuatan kepercayaan alam semesta." Miley perlahan menutup kedua mata,
berusaha menghubungi Kuila, tapi dia kecewa. Tidak bisa dihubungi. Mile langsung hening. Maliska di samping tampak serius, ini akan merepotkan. Mile menatap Maliska, mau bicara tapi Maliska menyela, gawat. Mereka datang. Mile mendongak, beberapa aura kuat muncul di atas langit Akademi Guanxuan. Mile mengernyitkan alisnya. Maliska langsung naik ke langit dan Mile juga ikut. Di langit, tak jauh di depan Mile dan Maliska, seorang pria berdiri dan disusul oleh dua tetua. Ketiga orang ini alam misteri ilahi, sama seperti Maliska. Pria itu memandang ke arah Mile, lalu bicara dengan Maliska, "Sudah kubilang, kehidupan peradaban kelas bawah, mana mungkin punya adik kehidupan peradaban kelas atas." Karena Mile sebelumnya sudah mendapat informasi bahasa peradaban mengetahui ilahi, jadi dia bisa memahami perkataan pihak lawan. Maliska merasa tidak senang. "Amorgan, aku yang bertanggung jawab atas masalah ini, kamu jangan ikut campur." Amorgan memandang Maliska, "Kamu sudah ditipu olehnya. Jangan kira kami gak tahu kalau kamu bukan cuman bawa orang ini ke kolam pemurnian, tetapi juga mengajar teknik inti mengetahui langit kepada orang ini. Kamu sudah berdosa besar." Maliska mengerutkan kening, dia itu penangguhan hukuman mati. Batas waktunya 1 bulan. Saat ini, kamu tidak berhak. Amorgan langsung geleng kepala. Kehidupan peradaban kelas bawah mana bisa melatih teknik inti peradaban mengetahui ilahi. Maliska, kamu jangan merendahkan dirimu untuk bergaul dengan peradaban kelas bawah ini, merendahkan selera peradaban mengetahui ilahi kelas atas kita. Maliska ingin bicara, tapi detik ini, Mile langsung menghunus pedang. Num. Saat pedang bergema, sinar pedang menyambar di depan Amorgan. Boom. Belum sempat bereaksi, Amorgan langsung mundur ratusan ribu meter. Saat berhenti, tubuh fisiknya langsung hancur dan jadi ilusi, hanya tersisa segumpal roh. Di arena, Maliska mereka terpana. Begitu kuat. Mile memandang Amorgan, "Kamu pikir aku lemah?" Amorgan menatap Mile dengan kaget, matanya penuh rasa tidak percaya. Mile menatap Maliska di samping sambil senyum, "Sebenarnya aku sama sekali tidak lemah, aku hanya menyembunyikan kekuatanku." Maliska bersambung.